Konsep dasar primal dual. Persoalan program linear memiliki suatu persoalan kedua yang saling berhubungan. Persoalan pertama yang mengacu pada formulasi awal masalah program linear disebut sebagai primer, sedangkan persoalan kedua yang pada dasarnya berhubungan dengan persoalan pertama dinamakan dengan dual. Konsep dasar primal dual merujuk pada pendekatan yang digunakan dalam pemrograman linear dan pemrograman linear berbilangan bulat untuk menyelesaikan masalah secara efisien. Pendekatan ini melibatkan pemodelan masalah dengan menggunakan dua formulasi terkait yang dikenal sebagai masalah primal dan dual. Masalah primal adalah bentuk asli dari masalah optimasi yang ingin diselesaikan. Ini biasanya merujuk pada maksimasi atau minimasi fungsi objektif tertentu dengan batasan tertentu yang harus dipenuhi. Misalnya, dalam masalah pemrograman linear, kita ingin memaksimalkan fungsi objektif linear dengan batasan linear. Masalah dual adalah formulasi alternatif dari masalah primal yang terkait erat dengan masalah aslinya. Dalam konteks pemrograman linear, masalah dual melibatkan pembentukan kombinasi linear dari batasan primal dan upaya untuk meminimalkan atau memaksimalkan fungsi objektif dual yang terkait. Pendekatan primal dual sering dilakukan dalam algoritma optimasi untuk mencapai solusi optimal dengan efisien. Pendekatan primal dual merupakan salah satu konsep fundamental dalam optimasi matematis dan memiliki banyak penerapan praktis dalam berbagai bidang, termasuk ilmu komputer, ilmu operasi, ekonomi, dan rekayasa. Sifat fundamental hubungan primal dual adalah bahwa solusi optimal pada masalah primal atau dual juga memberikan solusi optimal pada masalah yang lainnya. Dalam kasus di mana masalah primal dan dual berbeda dalam bentuk kesukaran perhitungan, maka dapat memilih masalah yang lebih mudah untuk diselesaikan. Hubungan primal dual. Hubungan primal dan dual dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, setiap pembatas pada persoalan pertama berhubungan dengan variabel pada persoalan kedua. Yang kedua, elemen ruas kanan pada pembatas menjadi koefisien fungsi tujuan pada persoalan kedua. Yang ketiga, koefisien fungsi tujuan pada persoalan pertama menjadi ruas kanan pada persoalan kedua. Yang keempat, jika persoalan pertama maksimasi, maka persoalan kedua berbentuk minimasi dan sebaliknya. Yang kelima, jika persoalan maksimasi mempunyai tanda pembatas lebih kecil sama dengan, maka persoalan minimasi mempunyai tanda pembatas lebih besar sama dengan. Jika pembatas pada persoalan maksimasi mempunyai tanda pembatas sama dengan, maka pada persoalan minimasi variabel yang berhubungan dengan pembatas tersebut menjadi tidak bertanda atau unrestricted. Untuk mempermudah dalam memahami hubungan primal dual tersebut, perhatikanlah tabel 5.1 dan tabel 5.2. Contoh 1, persoalan primal. Ft maksimasi sama dengan X0 sama dengan 5X1 tambah 12X2 tambah 4X3. Kendala atau pembatasnya, X1 tambah 2X2 tambah X3 lebih kecil sama dengan 5. 2X1 kurang X2 tambah 3X3 sama dengan 2. X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Yang diminta, bentuk dual dari persoalan primal tersebut. Penyelesaiannya, Ft maksimasi sama dengan Y0 sama dengan 5Y1 tambah 2Y2. Dengan kendala atau pembatasnya, Y1 tambah 2Y2 lebih besar sama dengan 5, 2Y1 kurang Y2 lebih besar sama dengan 12, Y1 tambah 3Y2 lebih besar sama dengan 4, Y1 lebih besar sama dengan 0, Y2 tidak bertanda atau unrestricted. Contoh 2, persoalan primal. Ft maksimasi sama dengan Z sama dengan 3X1 tambah X2 tambah 4X3.
Kendala atau pembatas 6x1 tambah 3x2 tambah 5x3 lebih kecil sama dengan 25. 3x1 tambah 4x2 tambah 5x3 lebih kecil sama dengan 20. x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Yang diminta, bentuk dual primal dari persoalan primal tersebut. Penyelesaiannya, persoalan dual. Ft minimasi sama dengan Z sama dengan 25Y1 tambah 20Y2 dengan kendala atau pembatasnya 6Y1 tambah 3Y2 lebih besar sama dengan 3, 3Y1 tambah 4Y2 lebih besar sama dengan 1, 5Y1 tambah 5Y2 lebih besar sama dengan 4, Y1, Y2 lebih besar sama dengan 0. Solusi optimum persoalan dual. Pertama, main duality theorem. Pada dasarnya, baik persoalan primal maupun persoalan dual akan memiliki solusi optimum yang sama. Dalam bentuk standar pembatas mempunyai tanda sama dengan. Jika pembatas pada persoalan primal atau dual memiliki tanda sama dengan, maka akan menjadi variabel yang tidak memiliki tanda atau unrestricted pada persoalan dual atau primal. Contoh persoalan primal. Ft maksimasi sama dengan Z sama dengan 5x1 tambah 12x2 tambah 4x3. Kendala atau pembatas yang pertama yaitu x1 tambah 2x2 tambah x3 lebih kecil sama dengan 5. Pembatas kedua yaitu 2x1 dikurang x2 ditambah 3x3 sama dengan 2. x1, x2, x3 sama dengan lebih besar sama dengan 0. Maka tentukan yang pertama yaitu solusi optimal pada persoalan primal, B. Solusi optimal pada persoalan dual. Penyelesaian yaitu solusi optimal pada persoalan primal. Diselesaikan dengan metode simplex atau teknik artifikal variabel yang dapat dilihat dari pembahasan sebelumnya yang ada di bab 4. Tabel awal dapat kita lihat bahwa EV-nya berada di dalam kolom X3 dan LV-nya berada di baris R1. Untuk literasi 1, X3-nya masuk dan R1-nya keluar, di mana EV-nya berada di dalam kolom X2 dan LV-nya berada di baris X1. Literasi keduanya yaitu X2 masuk dan X1 keluar, di mana EV-nya berada di kolom X1 dan LV-nya berada di baris X3. Yang terakhir yaitu literasi ketiga, X1 masuk, X3 keluar, di mana basis Z-nya sama dengan 1, X1-nya 0 dan X2-nya 0 dan X3-nya 3/5. X2-nya yaitu 0, X1-nya 0 dan dengan variabel basis X2 itu 1 dan variabel basis X3-nya itu minus 1/5. Variabel basis sudah tidak ada yang negatif pada literasi ketiga, sehingga persoalan tersebut sudah optimal, di mana X1-nya sebesar 1,8, X2-nya sebesar 1,6, X3-nya 0, dan Z-nya sama dengan 28,2. Solusi optimal pada persoalan dual. Ft minimasi sama dengan YO sama dengan 5Y1 tambah 2Y2 dengan kendala atau pembatas Y1 tambah 2Y2 lebih besar sama dengan 5, 2Y2 kurang Y2 lebih besar sama dengan 12, Y1 tambah 3Y2 lebih besar sama dengan 4, Y1 lebih besar sama dengan 0, Y2 unrestricted atau tidak tertanda. Pada persoalan tersebut, variabel Y2 tidak bertanda, sehingga Y2 diganti dengan Y2 plus dikurang Y2. Dalam hal ini, variabel Y2 plus lebih besar sama dengan 0 dan Y2 lebih besar sama dengan 0. Bentuk standar Ft minimasi Z sama dengan 5Y1 tambah 2Y2 tambah MR1 tambah MR2 tambah MR3, sehingga Z dikurang 5Y1 kurang 2Y2 dikurang MR1 dikurang MR2 dikurang MR3 dengan kendala atau pembatas Y1 tambah 2Y2 dikurang S1 tambah R1 sama dengan 5, 2Y1 kurang Y2 kurang S2 tambah R2 sama dengan 12, Y1 tambah 3Y2 kurang S3 tambah R3 sama dengan 4.
Y1, Y2, S1, S2, S3, R1, R2, R3 lebih besar sama dengan 0. Dari tampilan tersebut ada ditampilkan bentuk standar awal dan juga persamaan Z baru. Dari tabel awal tersebut dapat kita simpulkan dilakukan iterasi seperti pada metode simplex atau artificial variable dan diperoleh nilai optimal pada fungsi tujuan, yaitu solusi optimalnya yaitu untuk basis Y0 solusinya sebesar 28,2, basis S3 dengan solusi 0,6, basis Y2 dengan solusi 0,4 dan basis Y1 dengan solusi 5,8, sehingga nilai optimal dual adalah Y1 sama dengan 5,8, Y2 plus sama dengan 0, Y2 sama dengan 0,4 dan YO sama dengan 28,2. Y2 sama dengan Y2 tambah dikurang Y2 sama dengan 0 kurang 0,4 sama dengan minus 0,4. Jadi kesimpulannya yaitu solusi optimal primal sama dengan solusi optimal dual dengan jumlah 28,2. Sifat-sifat primal dual. Sifat pertama, pada setiap iterasi secara metode simplex, baik pada primal maupun pada dual, matriks di bawah variabel basis awal dapat digunakan untuk mendapatkan koefisien fungsi tujuan yang berhubungan dengan variabel basis awal yang ada pada iterasi tersebut. Tahapan yang dilakukan adalah yang pertama, menentukan koefisien awal fungsi tujuan sesuai dengan variabel-variabel basis pada iterasi yang sedang dilakukan dan disusun dalam bentuk vektor baris sesuai dengan urutannya pada tabel simplex. Yang kedua, kalikan vektor yang diperoleh pada tahap pertama dengan matriks di bawah variabel basis tersebut. Matriks yang diperoleh pada tahap ini disebut simplex multiplier. Yang ketiga, yaitu hasil yang diperoleh dari tahap 2 dikurangi dengan koefisien variabel basis awal yang diperoleh pada fungsi tujuan. Lalu, sifat yang kedua, pada setiap iterasi secara metode simplex dengan mensubstitusikan simplex multiplier kepada variabel-variabel pembatas dual atau primal, koefisien fungsi tujuan primal atau dual pada iterasi tersebut dapat ditentukan dengan perbedaan ruas kiri dan ruas kanan pembatas dual yang berhubungan dengan variabel-variabel primal tersebut. Lalu sifat yang ketiga, pada setiap iterasi secara metode simplex baik pada primal maupun pada dual, nilai variabel basis pada iterasi tersebut dapat ditentukan dengan mengalihkan matriks di bawah variabel basis askal acak termasuk koefisien fungsi tujuan dengan vektor kolom yang berisi elemen dari ruas kanan pembatas-pembatas. Lalu sifat yang selanjutnya, yang sifat keempat, pada setiap iterasi secara metode simplex, baik pada primal maupun pada dual, koefisien-koefisien fungsi pembatas pada iterasi tersebut dapat ditentukan dengan cara mengalihkan matriks di bawah variabel basis awal dengan vektor kolom dari koefisien fungsi pembatas pada tabel awal. Sifat-sifat primal dual dalam bentuk tabel berikut ini. Basis Z, X1, X2, X3, sifat kedua, variabel basis awal sifat pertama. Lalu, X1, X2, X3-nya adalah sifat keempat, variabel basis awalnya matriks di bawah basis awal, yang dimana solusinya adalah sifat ketiga. Contoh persoalan primer. Ft maksimasi sama dengan Z sama dengan 5X1 tambah 12X2 tambah 4X3. Kendala atau pembatas, X1 tambah 2X2 tambah X3 lebih kecil atau sama dengan 5. 2X1 kurang X2 tambah 3X3 sama dengan 2. X1, X2 dan X3 lebih besar atau sama dengan 0. Persoalan dual, Ft minimasi sama dengan Y0 sama dengan 5Y1 tambah 2Y2. Kendala atau pembatas, Y1 tambah 2Y2 lebih besar atau sama dengan 5. 2Y2 kurang Y2 lebih besar atau sama dengan 12. Y1 tambah 3Y2 lebih besar atau sama dengan 4. Y1 lebih besar atau sama dengan 0, sedangkan Y2 tidak bertanda. Sifat pertama, tahap 1. Variabel basis dari iterasi kedua dari persoalan primer tersebut adalah X2 dan X3. Vektor barisnya yaitu koefisien awal pada fungsi tujuan yaitu 12,4. Dengan cara yang untuk iterasi terakhir atau optimal variabelnya adalah X3, Y2 dan Y1 dan vektor barisnya adalah 0,2,5. Tahap kedua, iterasi kedua dari primal adalah
12,4 dan pada bilik kiri terdapat 3/7 dan 1/7. Lalu pada bilik kanan terdapat minus 1/7 dan 2/7, yang dimana sama dengan 40/7 dan minus 4/7. Iterasi optimal dual adalah 0, minus 2,5, dimana di bilik kiri 7/5, minus 2/5, dan 1/5. Di tengah minus 1/5, 1/5, dan 2/5. Dan di bilik kanan minus 1, 0, dan 0, yaitu 19/5, 8/5, dan 0. Tahap ketiga, iterasi optimal untuk primal. Koefisien dari S1 sama dengan 40/7 kurang 0 sama dengan 40/7. Koefisien dari R1 sama dengan minus 4/7 kurang minus M sama dengan minus 4/7 tambah M. Iterasi optimal dual. Koefisien dari R1 sama dengan 9/5 kurang M sama dengan 9/5 kurang M. Koefisien dari R2 8/5 kurang M sama dengan 8/5 kurang M. Koefisien dari R3 0 kurang M sama dengan minus M. Catatan, nilai yang diperoleh pada tahap kedua disebut simplex multiplier. Sifat kedua, jika diambil iterasi kedua primal, maka simplex multipliernya adalah 40/7 dan minus 4/7. Yang pertama, pembatas dual yang sesuai dengan X1 adalah Y1 tambah 2Y2, lebih besar atau sama dengan 5, dengan memasukkan nilai multiplier untuk Y1 dan Y2, dan dengan menggunakan perbedaan ruas kiri dan ruas kanan pembatas dual di atas. Didapatkan koefisien X1 pada persamaan X0, yaitu 40/7 ditambah 2, buka kurung 4/7 kurang 5 sama dengan minus 3/7. 2. Untuk X2, pembatas dual adalah 2Y1 kurang Y2 lebih besar atau sama dengan 12. Dengan memasukkan nilai simplex multiplier dan mencari perbedaan ruas kiri dengan ruas kanan, diperoleh X2 pada persamaan X0 yang ada pada iterasi tersebut, yaitu 2, buka kurung 40/7 kurang minus 4/7 kurang 12 kurang 0. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai X1 adalah negatif sehingga solusi belum optimal. Sebaliknya, pada posisi awal dual tidak feasible atau di atas nilai optimal dan akan terus tidak feasible sampai kondisi optimal tercapai, atau dengan kata lain persoalan primar mencari kondisi optimality, sedangkan dual mencari kondisi feasibility. Kesimpulan ini memberikan kemungkinan untuk mengembangkan suatu prosedur yang sama dengan metode simplex untuk menyelesaikan dual. Solusi awal dimulai dari kondisi di atas optimal dan tidak feasible sampai mencapai kondisi optimal dan feasible. Prosedur ini disebut dual simplex method. Sifat 3. Iterasi optimal dari dual RHS awal pembatas yaitu 5, 12, dan 4. Solusi optimalnya adalah S3 sama dengan 7/5, minus 1/5, dan minus 1. Y2 sama dengan minus 2/5, 1/5, dan 0. Y1 sama dengan 1/5, 2/5, dan 0. S3, hasil dari S3 yaitu 3/5, hasil dari Y2 yaitu 2/5, dan hasil dari Y1 yaitu 29/5. Catatan, hasil yang sama dengan nilai pada tabel optimal dual. Sifat 4. Pada tabel awal primal, vektor kolom untuk variabel non-basis adalah di bilik kiri 1 dan 2, di tengah 2 dan minus 1, dan di kanan 1 dan 3. Koefisien S1 dan X2 pada iterasi ketiga adalah 55. Dapat dilihat pada gambar di PPT, yaitu X1 sama dengan 2/5 dan 1/5, lalu di bilik kanan minus 1/5 dan 2,2/5, dimana dikalikan dengan 1 dan 2 yang menghasilkan 0 dan 1. Di X2 menghasilkan 1 dan 0, dan di X3 menghasilkan minus 1/5 dan 7/5. Yang selanjutnya ada dual simplex method. Sifat dual primal dan dual menerangkan bahwa dual simple methods digunakan untuk menyelesaikan persoalan dual, yaitu dimulai pada kondisi dual yang tidak feasible. Syaratnya adalah bahwa semua pembatas yang ada harus mempunyai tanda kesamaan atau dalam bentuk kanonik. Fungsi tujuan dapat berupa maksimasi atau dalam bentuk minimasi. Setelah variabel select ditambahkan dan persoalan disusun dalam bentuk tabel, maka jika ada elemen ruas kanan yang mempunyai tanda negatif dan persoalan berada dalam kondisi optimality, maka persoalan dapat diselesaikan dengan metode dual simplex atau dual simplex method. Lalu masuk ke dalam contoh soal, di mana ada FT minimasi sama dengan XO sama dengan 2X1 tambah X2. Kendala atau pembatasnya 3X1 tambah X2 lebih besar sama dengan 3, 4X1 tambah 3X2 lebih besar sama dengan 6,
X1 tambah 2X2 lebih kecil sama dengan 3, X1 lebih besar daripada 0, X2 lebih besar daripada 0. Dikatakan tentukan nilai X1, X2, dan X10. Penyelesaiannya adalah yang pertama kita membuat tabel dari persoalan di atas. Lalu kemudian kita masuk ke dalam kondisi flexibility, di mana living variable adalah variabel mempunyai nilai negatif terbesar. Jika variabel basis menjadi non-negatif, maka proses diakhiri dan solusi variabel atau optimal sudah tercapai. Dan yang kedua ada kondisi optimality. Nah, entering variabel dipilih di antara variabel non-basis dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, buat rasio antara koefisien ruas kiri persamaan X0 dengan koefisien living variable. Dengan mengabaikan rasio yang mempunyai penyebut positif atau 0, maka jika persoalan adalah minimasi, maka entering variabel yang dipilih adalah variabel yang mempunyai rasio terkecil. Sedangkan jika persoalan adalah maksimasi, maka pilih rasio nilai absolutnya terkecil. Jika semua penyebut mempunyai nilai positif atau 0, maka persoalan tidak mempunyai solusi variabel. Yang kedua, setelah entering variabel dan living variable dipilih, dilakukan operasi baris biasa sampai menjadi solusi variabel dan optimal tercapai. Dua simplex method sering digunakan pada analisis sensitivitas, yaitu apabila suatu pembatas baru ditambahkan pada persoalan pada saat solusi optimal sudah didapatkan. Jika pembatas baru tersebut tidak memenuhi kondisi optimal, maka persoalan kembali menjadi tidak variabel. Jadi, dua simplex method digunakan untuk menghilangkan ketidakvariabelan suatu persoalan. Yang kedua, ada analisis sensitivitas pada metode simplex. Perubahan atau variasi dalam masalah program linier dipelajari melalui post opportunity analysis atau analisis sensitivitas. Melalui analisis sensitivitas dapat dievaluasi pengaruh perubahan-perubahan parameter dengan sedikit tambahan perhitungan berdasarkan tabel simplex optimum. Nah, dalam membicarakan analisis sensitivitas, perubahan-perubahan parameter dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, perubahan koefisien fungsi tujuan. Yang kedua, perubahan pada ruas skala pembatas. Yang ketiga, penambahan variabel baru. Dan keempat, penambahan pembatas baru.